Kemudian meriwayatkan dari Ibrahim, dan yang diinginkan Ibrahim di sini dari gurunya yang min asbatin nas, dia kepada gurunya Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Maka Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai Al-Kufi, dan dia seorang yang faqih di zamannya, dan dia sama di tabaqah yang al-khamisah, dan bahkan dia meninggal sitawatis'in, sebelum 100 tahun. Dan kedudukan beliau termasuk dari imam. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, alima min a'lami ahlil Islam wa faqih min fuqahaihim. Maka dia alimun min a'lami ahlil Islam wa faqihun min fuqahaihim. Dia seorang alim dari ulama ahlil Islam dan seorang faqih dari para fuqaha di zamannya. Maka dia seorang faqih dari ahli Kufah. Dan Imam Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mas, muridnya, menggelarinya dengan Soirofil hadis. Ma makna Soirofi? Soirofi adalah orang yang ahli memeriksa mana yang palsu dan mana yang baik. Seperti Soirofi berlian misalnya, atau Soirofi dolar. Orang yang mengetahui ini dolar atau ini mata uang yang asli atau yang palsu, ini permata yang asli atau yang palsu. Maka sebagian manusia mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Maka begitupun di sini Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, selain dia faqih juga muhaddis, dan digelari oleh muridnya Al-A'mas Sayrafil hadis. Dia adalah orang yang ahli di dalam ilmu hadis, mengetahui hadis yang benar dan hadis yang salah, mengetahui hadis yang palsu dan hadis yang dibuat dan hadis yang asli dari Nabi. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Dan begitupun meriwayatkan dari Alqamah, dan Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai meriwayatkan dari Alqamah, dan Alqamah ini murid dari Ibnu Mas'ud. Berarti Alqamah ibnu Qais. Di sana ada dua Alqamah, Alqamah ibnu Qais dan Alqamah ibnu Waqqas. Maka di sini Alqamah ibnu Qais dari murid Ibnu Mas'ud, Alqamah ibnu Waqqas yang meriwayatkan dari Umar. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Maka Alqamah ibnu Qais huwa ibnu Abdillah, sama-sama An-Nakhai Al-Kufi. Dan dia juga seorang faqih abid, dan dia di tabaqah as-saniyah. Dan tabaqah as-saniyah ay tabi'i kabir. Maka dia seperti Sa'id ibnul Musayyib dan seperti Al-Mukhadram. Dan dia meninggal setelah 60 ataupun setelah 70 dari Hijriyah. Maka dia termasuk mendekati para sahabat. Maka dia adalah tabi'i kabir. Dan kedudukan beliau disebutkan oleh Imam Ahmad, thiqatun min ahlil khair. Dan berkata Ad-Darimi thiqah. Dan berkata Ali ibnul Madini, a'lamun nas bi ibni Mas'ud. Dari sini kita mengetahui bahwa dia min asbatin nas, dari Ibni Mas'ud. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. An Abdillah, maka siapa Abdillah di sini? Abdillah ibni Mas'ud, dari seorang sahabi. Dan Abdullah ibnu Mas'ud barakallahu fikum sahabi al-jalil.
Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil Al-Hudali Al-Makki, maka dia termasuk dari Al-Muhajirin dan termasuk dari Al-Badri yang perang Badr. Maka Al-Badriyun mempunyai keutamaan di sisi Allah, minas sabiqinal awwalin, dan syahida badran wa hajara al-hijratain, dan dari fuqaha dan ahlil Quran dan hufadus sahabah di zaman Nabi. Maka keutamaan Abdullah bin Mas'ud sangat banyak. Pertama, dia termasuk qurra'nya para sahabat. Kalau tadi Al-A'mas qurra'nya para tabi'in, maka di sini qurra'nya para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan bahkan Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berguru kepadanya. Seperti datang di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, istaqra'ul Qur'ana min arba'ah, maka bacalah Al-Quran, ambillah ilmu qiraah mereka dari 4 orang. Pertama, Abdullah bin Mas'ud, ini poinnya, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay ibn Ka'ab, wa Mu'ad ibn Jabal. Maka hadis ini dari Abdullah bin Amr ibn Al-As yang muttafaqun alaih. Indak ya Hudzaifah, aina mikrofon? Udkur lana arba'ah haula istaqra'ul Qur'an min arba'ah, manhum? من أولا من ابن مسعود، وثانيا من سالم مولى أبي حذيفة، وثالثا من معاذ بن جبل، و سبحان الله ذكرنا هكذا الذي ما أجبني من حذيفة ما يكتب يا أهل البيت إذا جاء حذيفة فاضربوه. Masuk ke rumah, pukul dia. Amanat dari saya. Al-an man ar-rabi'? Man ya jamaah? So fal jamaah ya'rifun laisa kama haula yaktubun yasma'un. Anta la ghafil ma turid zawaj uzawijuk lakin adu ma balag isnusawilak. Mengutus ke pondok yang lain biar belajar di pondok yang lain. Allahul musta'an. Baru disebut fala hadza laysa ana muta'ammid as'aluk ala tulikai tunabihuk lakin la hayata liman tunadi. La hayata liman tunadi. Wa kadzalika kana mimman yukthiru mulazamatihi ma Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama jaa an Abi Musa al-As'ari qadimtu ana wa akhi minal Yaman fakunna hinan wa ma nura Ibnu Mas'udin wa ummahu ila min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min kasrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Maka berkata Abu Musa al-As'ari dan kakaknya di saat sampai ke Madinah, dia melihat bahwa Ibnu Mas'ud dan ibunya dipikirnya dari keluarga Nabi karena saking banyaknya duduk bersama Nabi. Maka yang duduk bersama Nabi kebanyakan keluarga Nabi, mulai dari istri-istrinya atau keluarga nasab dari orang tuanya. Maka dipikirnya Ibnu Mas'ud dari keluarga Nabi, dari Hashimi. Maka dia bukan Hashimi, dia dari kabilah Al-Hudali Al-Makki, dari Bani Al-Hudali. Maka akhirnya Ibnu Mas'ud karena dia banyak duduk bersama Nabi, sara marja'an fi riwayati sunnah an-nabawiyah, maka dia termasuk orang yang banyak faidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka meriwayatkan dari dia para sahabat
seperti Abi Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Imran ibnu Husain, Jabir ibnu Abdullah, Anas ibnu Malik, Abu Umamah, dan riwayatnya banyak sekali di dalam kutubil hadis. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ittafaqalahu fi sahihain ala arba'ati wasittin, 64 hadisnya muttafaqun alaih, dan berkesendirian Imam Al-Bukhari 20 hadis di dalam sahihnya tanpa di Muslim, dan Imam Muslim berkesendirian 35 hadis tanpa ada di Bukhari. Dan selain itu dia menjadi marja di dalam permasalahan Al-Quran, seperti tadi kita sebutkan. Dan yang paling menjadi puncak dari keutamaan beliau adalah minal mukthirin fi riwayatil hadis, termasuk dari para sahabat yang banyak periwayatannya dari ilmu hadis. Maka dia ma'dud min ru'us ashabil mi'ain, termasuk dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis 100. Maka perlu diketahui minal mukthirin terbagi menjadi dua, yang di atas 1000 dan yang di atas ratusan. Maknanya belum sampai kepada 1000. Maka yang 1000 ada 7 orang, dan ditutup menjadi 10 dengan 3 orang yang mencapai ratusan. Dan di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Maka periwayatannya mencapai 848 hadis. 848 hadis. Maka dia di rutbah yang ke-8 setelah selesai dari Abu Sa'id Al-Khudri yang masih di atas 1000 sekian. Abu Sa'id adalah akhir dari sahabat yang meriwayatkan uluf, ribuan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri yang terakhir, dan sebelumnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan sebelumnya siapa? Ibnu Abbas, dan sebelumnya Aisyah, dan sebelumnya Anas, dan sebelumnya Ibnu Umar, dan yang paling banyak Abu Hurairah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri penjaga yang akhir dari periwayatan hadis yang uluf. Kemudian setelah itu datanglah Abdullah ibnu Mas'ud. Wa min ashahil asanid Abdullah ibnu Mas'ud yang paling banyak di Sahih Al-Bukhari seperti di sini adalah periwayatan dari Mansur wal A'mas an Ibrahim an Alqamah an Ibni Mas'ud. Maka hadis dari Ibnu Mas'ud yang paling kuat sanad ini seperti yang kita baca di sini. Maka di sini Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari jalan Al-A'mas an Ibrahim an Alqamah an Ibni Mas'ud. Maka selesai dari sanad. Adapun kembali kepada hadis ataupun matan, maka pembahasan kita di sini tentang permasalahan amrullah, sifat amr. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, di saat aku berjalan bersama Nabi di perkebunan di Madinah, tentunya perkebunan tamr, kurma, dan Nabi bertelekan kepada sesuatu, kemudian dilewati oleh orang Yahud yang mana mereka saling mengatakan di antara mereka, saluhu anir ruh, tanyakan kepada dia tentang ruh. Ada yang mengatakan jangan, nanti akan datang malaikat Jibril yang akan
memberitahukan jawaban kepadanya. Maka sebagian dari orang Yahud, tidak apa-apa kita tanyakan. Maka di sini menunjukkan bahwa orang-orang Yahud mengetahui hak bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, dan mereka tahu kalau ditanya sesuatu akan turun wahyu. Maka orang-orang Yahud mengetahui, jangan tanya dia, nanti akan turun dari langit sesuatu. Maksudnya akan datang Jibril memberikan wahyu. Maka akhirnya didesak, faqama ilaihi rajulun minhum, maka datanglah dari orang Yahud menanyakan, ya Abul Qasim, dan ini kunyah Nabi Abul Qasim, marruhu, fasakata anhu Nabi, fa'alimtu annahu yuha ilaihi. Maka Nabi diam, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tahu bahwa Jibril turun menurunkan ayat. Maka turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka kalian menanyakan, mereka menanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang ruh, maka katakan bahwa ruh itu min amri rabbi, dari perkara di sisi Allah, ilmunya di sisi Allah. Maka di sini sifat amr diidhofahkan kepada rabbi adalah sifat untuk Robku. Maka ruh itu min amri rabbi, dari perkara Robku. Kemudian disebutkan oleh Al-A'mash, wa ma'utu minal ilmi illa qalilan. Qala Al-A'mash hakadha fi qiraatina. Maka ini qiraah A'mash, wa ma'utu. Adapun qiraah jumhur, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan qiraah al-A'mas wa ma utu minal ilmi illa qalila. Idan al-farq utitum dengan utu. Dan ini menunjukkan bahwa di zaman al-A'mas masalah qiraah terjadi perbedaan qiraah seperti yang kita pelajari, mulai dari qiraah Wars, An-Nafi', dan juga Hafs an Asim, dan juga qiraah yang lainnya. Maka Al-A'mash di atas rutbahnya dari mereka, karena Asim ibnu Bahdalah di tabaqah yang ke-6 atau ke-7, dan begitupun Wars an-Nafi', Nafi' di tabaqah yang ke-7, dan begitupun Abi Amr al-Kisai masih di bawah Al-A'mash. Maka Imam Al-A'mash Imam Al-Qurra di zamannya. Maka yang menjadi poin di sini adalah qulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah dari perkara di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan di sini penetapan sifat amr untuk Allah Jalla wa Ala, dan ini wajah pendalilannya di dalam kitab Tauhid. Maka ini yang dihafal, dan awas apa-apa yang kami berikan dari sanad dan keutamaan sahabah dan juga dari matan, untuk berhati-hati. Wallahi, kalau kalian mengetahui bagaimana ilmu ini kita mendapatkannya, kalian tidak ada yang main HP, tidak ada yang main-main bola, tidak ada menghabiskan waktu dengan leha-leha. Kalau kalian mengetahui bagaimana umur kalian, saya sudah berusia demikian dan demikian, maka akan merasa rugi. Dan kalian duduk di markas, di tempat yang menuntut ilmu, maka seharusnya kalian seperti para ulama, syaribal ilma surban, bahwa orang ini benar-benar memanfaatkan waktunya, dia minum ilmu sebanyak-banyaknya. Seharusnya kalian di sini seperti itu, bukan main bola sampai malam, kemudian main HP. Belajarnya kapan? Asal-asalan, hadatsana fulan, sampai hafalannya pun rawinya salah.
hafalannya pun tidak mutqin dan tidak faham siapa yang ada di sanad. Ala hadama yang bagi isma'u la tadhaq wa la tabtasim, isma'u hadhihi nasihah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.